Shalom, kita berjumpa kembali melalui renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Pada hari ini, Rabu 15 Maret 2023, kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu tertulis dalam Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dalam bahasa Batak, jala oddo hupangido, naing ma lam sumurung holong nerohamuna, marurat di parbinotoan, dohot dinasa panibangion partodion. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dan Timotius menulis surat untuk jemaat Kristus di Filipi. Di bagian awal suratnya, Paulus menulis bahwa ia merindukan jemaat Filipi. Ia pun berdoa bagi mereka semua. Paulus mendoakan agar kasih mereka melimpah dalam pengetahuan dan pengertian. Doa Paulus ini menarik. Ia bukan hanya mendoakan jemaat Filipi mempunyai pengetahuan dan pengertian, ia juga mendoakan mereka agar dilimpahi atau dipenuhi oleh kasih. Memiliki kasih dan pengetahuan penting, sebab pengetahuan tanpa didasari kasih bisa menjadi batu sandungan ataupun bahkan bencana. Pengetahuan penting dan berguna, namun bisa juga disalahgunakan. Karena itu pengetahuan harus dilandasi dengan kasih, sehingga menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Informasi, pengetahuan, atau ajaran yang kita terima harus difilter dengan kasih, sehingga mendatangkan kebaikan dan memuliakan Allah. Pada zaman sekarang, informasi tersebar dengan sangat cepat. Surat kabar yang dulu jadi andalan, kini tak lebih cepat dari berita-berita yang di media sosial. Kecepatan informasi ini patut disyukuri, sekaligus harus diwaspadai. Ada banyak hoaks atau berita bohong yang di-broadcast melalui media sosial. Bahkan ada orang yang bekerja untuk itu, yakni menjadi pembuat dan atau penyebar berita bohong untuk menghancurkan nama baik seseorang atau kelompok. Karena itu, perlu selalu berhati-hati dan bijaksana dalam menyikapi segala berita yang ada. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Filipi dan juga untuk kita, karena dia percaya mereka perlu topangan doa agar dapat memilih yang baik. Sungguh kita memerlukan dukungan doa dari orang-orang di sekitar kita, dan Paulus menyadari pentingnya doa itu. Setiap hari kita, anak, pemuda, ataupun orang tua membutuhkan doa untuk dapat memilih yang baik. Ada orang berdoa untuk kita dan kita juga berdoa bagi mereka, walau kita mungkin tidak mengenal mereka secara pribadi. Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus, tetapi dia juga minta didoakan oleh mereka. Dengan kata lain, kita harus saling mendoakan supaya kita dapat memilih yang baik dalam hidup kita. Contohnya, seorang ibu bernama Santa Monica terus-menerus mendoakan anaknya Agustinus yang sangat nakal agar berubah dan jawabannya dikabulkan, walaupun makan waktu selama 20 tahun. Anaknya menjadi salah seorang bapak gereja. Terbukti Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan sesuatu yang sulit dan mustahil terjadi.
Kita patut bersyukur adanya topangan doa dari orang-orang kudus di tengah-tengah kegalauan dan tantangan yang kita hadapi. Selanjutnya, kita harus memiliki kasih dalam pengetahuan dan pengertian. Untuk mampu memilih yang baik, kita harus memiliki kasih dalam pengetahuan dan pengertian. Rasul Paulus berdoa agar kasih jemaat Filipi makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, pola pikir, persepsi, cara pandang yang tajam. Untuk dapat memilih yang baik, kita harus mempunyai cara pandang yang baik, dan ini hanya diperoleh di dalam kebenaran firman Tuhan, sebab pikiran kita dipengaruhi oleh banyak hal. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai pikiran Kristus, dan cara pandang kita harus setur dengan pola pikir Kristus untuk diubah makin serupa dengan pikirannya, sehingga kita dapat memilih yang baik, berani dan mampu memilih yang baik dan tepat, kukuh terhadap apa yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur jika firman-Mu menyapa kami hari ini, agar kami memiliki kasih yang semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat beraktivitas pada hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.